Dan pada saat itu posisinya kayak di bilik aku yang aku syuting, sama sebelahnya itu ada sosok perempuan yang pada saat itu memuntahkan kayak cairan darah, itu tuh nempel di atas. Jadi selama syuting kita semua tuh sampai kayak pada puyeng-puyeng aja. Tapi jadi aku Frisly di film Perjamuan Iblis, aku berperan sebagai Chika. Dan kebetulan memang Chika itu 11-12 sama sifatku, dengan dia mempunyai kemampuan untuk melihat dan menerawang tentang seseorang di belakangnya tuh ada apa. Dan susahnya cuma di sini aku harus nggak becicilan, sedangkan aku anaknya nggak bisa diem banget guys. Dan aku juga aktif kan, sering banget bikin konten horor, tapi di sini tuh tahan-tahan, nggak boleh ngomong gitu sih. Jadi itu doang challenge-nya untuk menjadi Chika. Pakai baju SMA juga. Iya ya, padahal aslinya aku udah siap untuk menikah 25 tahun, tapi iya aku pakai baju sekolah itu sebenarnya. Tantangan mungkin lebih ke dari kan sama-sama Indigo. Mungkin di film ini selain gestur tuh tadi mungkin ada tuntutan apa dari sutradara? Tuntutannya itu jadi sebenarnya aku tidak bisa menggambar, tapi pada saat reading semuanya dari karakter, Kak Kenny itu minta untuk bisa nggak deh kalau kamu gambar sesuatu yang kamu lihat, kamu tuh gambarnya apa. Dan jujur waktu awal-awal aku cuma kayak bunder-bunder karena aku nggak tahu aku harus gambar apa, tapi alhamdulillah diajarin, dikasih tahu juga kayaknya karakternya harus kayak gini, kamu harus lebih tajemin soal ini itu, dan itu sangat membantu. Makanya menurutku ini salah satu karya yang hebat dari Kak Kenny, karena aku salut sih bisa tergabung dengan direct ini. Lokasi syuting di mana? Waktu itu kita full lokasi syutingnya di Sukabumi, Sukabumi perkampungan gitu. Dan visi ya sensitif seperti Betul. itu. Lokasi syuting waktu itu seperti apa sih kalau dari mata pandang? Aslinya ya, aslinya Frisly ya, bukan Chika. Jadi kalau lokasi syutingnya kalau udah nonton tuh ada part sekolah. Jadi part sekolah itu memang kebetulan kita syutingnya benar-benar di sekolah, dan ada toilet yang sebenarnya sudah lama kosong. Dan emang udah ditutup waktu itu, tapi di situ kita buka. Dan pada saat itu posisinya kayak di bilik aku yang aku syuting, sama sebelahnya itu ada sosok perempuan yang pada saat itu memuntahkan kayak cairan darah, itu tuh nempel di atas. Jadi selama syuting kita semua tuh sampai kayak pada puyeng-puyeng aja, tapi aku nggak berani ngasih tahu karena kan di situasi kayak gitu nggak boleh ngerubah mood juga pemain lain. Jadi kita mencoba untuk kayak chill aja bro. Enggak. Cuma sekedar ngelihat atau komunikasi visi? Komunikasinya cuma dia ngasih tahu kalau dulunya bekas pemindahan dari apa ya, kayak rumah sakit zaman dulu di Belanda, yang pemindahan dari kalau misalnya orang yang sudah meninggal kayak rumah dukanya gitu. Nah itu tuh deretan dari si rumah deretan dari rumah itu dan juga tanah itu kebetulan. Di sini kan filmnya soal kayak pemuja setan gitu-gitu. Ini kan pernah dengar kalau di kehidupan nyata benar-benar ada nggak sih gitu sih? Bener sih, maksudnya kayak pemujaan setan itu sampai saat ini kebetulan sampai 2023 ini masih ada. Cuma memang kalau ini kan digambarkan dengan bentuk looks yang sebenarnya itu ada di luar negeri. Kalau di kita mungkin lebih banyak tentang kayak hewan kali ya, kayak misalnya kambing, sapi, kerbau dan sebagainya, itu masih sangat terjadi sampai saat ini di negara kita. Jadi pada saat ngobrolin tentang Perjamuan Iblis ini, Kak Kenny juga ngobrol kayak sebenarnya ketika mereka memerlukan tumbal, siapa sih yang jadi tumbal? Aku bilang selalu orang terdekat. Contohnya keluarga atau bahkan istri atau suami kita. Jadi banyak banget sharing tentang hal itu juga sama Kak Kenny dan eksekutif produser. Film keberapa ini visi? Keberapa ya? Alhamdulillah kalau untuk horor ini kayaknya udah film ke-11. Tapi kalau digabungin sama film lainnya film ke-15.